kita klik. Ini adalah halaman untuk menginput data untuk keseluruhan aplikasi nanti. Maka langkah yang pertama adalah impor data siswa. Meskipun di sini bisa ditulis secara manual, misalnya ini kita tulis manual, maka sebaiknya ibu bapak tidak perlu melakukan itu karena sudah disediakan daftar siswa. Jadi maksudnya tujuannya supaya nanti antara aplikasi guru mapel dengan aplikasi wali kelas itu memiliki data yang sama, maka lakukan impor data dari data siswa yang sudah tersedia. Data-data yang akan tampil di sini nanti akan diakses oleh seluruh halaman yang ada di aplikasi ini untuk kebutuhan lainnya. Kita impor, kemudian cari alamatnya. Ini data siswa, misalnya ini kelas 7A. Oke. Nah, di sini sudah masuk kelas 7A. Jadi nanti termasuk di aplikasi wali kelas lakukan hal yang sama supaya antara NIS, nama dan jenis kelamin sama antara aplikasi untuk guru dan aplikasi untuk wali kelas. Selanjutnya Bapak, setelah impor data siswa, kita sudah bisa mengisi nilai. Kalau ini sudah ada, kita hapus dulu ya untuk kita bersihkan supaya nanti misalnya ada nilai-nilai di tempat yang lain yang tidak kita sadari bisa kita bersihkan. Untuk mulai hapus saja. Oke. Ada 3 kolom untuk kolom penilaian. Pertama asesmen formatif, yang kedua sumatif, dan yang ketiga adalah sumatif akhir semester. Ibu bapak manakala misalnya ada rencana mungkin sumatif ini lebih banyak memerlukan kolom, maka ini bisa ditukar di kolomnya formatif. Jadi istilah yang ada di kolom ini abaikan hanya jika misalnya dari awal sudah ada kesepakatan bahwa nilai raport nanti akan dikelola melalui nilai sumatif, sementara mungkin kolom yang tersedia di sini tidak mencukupi, maka ini bisa ditukar tempat. Jadi nanti di sini untuk nilai-nilai formatif hanya saja namanya di sini ini adalah asesmen formatif, tetapi misalnya tetap menggunakan format yang seperti ini, kemudian nanti tetap mempertimbangkan nilai formatif, nilai sumatif, dan nilai akhir semester juga akan lebih baik. Contoh kita masukkan nilai di sini ya. Dan seterusnya. Kemudian Ibu Bapak setelah nanti ini diisi untuk kolom yang lain bisa diisi dengan menggunakan konversi nilai yang ada di halaman sebelah kanan ini. Klik toggle ini supaya nanti bisa menyatu dengan nama. Nah, ini adalah konversi nilai. Jadi Ibu Bapak bisa melakukan penilaian dengan skala antara 1 sampai 10 misalnya ini. Boleh mungkin 5 sampai 10 dan seterusnya boleh, yang lebih sederhana. Tetapi tetap bisa menghasilkan angka puluhan. Jadi nanti nilai-nilai yang dimasukkan di sini ini nanti akan dideteksi nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa. Dan nilai terendah ini kemudian kita konversi misalnya di sini 60 ya. Kemudian untuk nilai tertingginya yang 10 dikonversi menjadi 95. Ini bisa diubah. Jadi untuk angka 1 ini menjadi 60, sudah jelas di sini. Angka 10 misalnya di sini 10. Ya, saya ubah supaya jelas. Nah, ini menjadi 95 untuk. Kalau misalnya ini kita ubah di sini menjadi 75, di sini 100. Maka angka 1 tadi berubah menjadi 75. Dan 10-nya menjadi 100. Angka-angka yang ada di antaranya ini sudah akan adil dikonversi sesuai dengan nilai terendah dan nilai tertinggi ini secara proporsional. Selanjutnya Bapak bisa menggunakan juga penilaian dengan menggunakan huruf A, B, C, D dan seterusnya, atau A, B plus, A min dan seterusnya. Nah, sebelum itu buatkan tabel di sini. Misalnya A itu nilainya sama dengan 10. Kalau A min nilainya 9, ini boleh diubah.
boleh dengan huruf yang lain, boleh tanpa min, mungkin tidak seluruhnya digunakan, hanya sampai di sini A, B, C, D, E begitu saja juga boleh. Kemudian nanti konversinya dari angka itu berapa ditentukan. Setelah kemudian dibuat tabel di sini, kemudian dimasukkan nilai-nilai itu. Nah, di sini akan nampak bahwa nilai paling rendah ini ditunjukkan dengan angka 3, berarti 3 di sini adalah C min. Ini. Berarti ini setara dengan angka hasil konversinya seperti halnya di sini tadi. Nah, B ini kemudian bisa kita ubah menjadi angka berapa? Ya, itu tergantung kita tentukan nilai minimal dan nilai maksimal. Setelah hasil konversi ini kita buat, Ibu Bapak, kita buka kembali, cukup kita dekatkan saja. Bagaimana kemudian cara memindahkan hasil konversi ini ke kolom nilai? Sementara ini tidak bisa kita blok karena ini terkunci. Maka caranya adalah kita klik copy, kemudian kita tunjuk di sini, pilih sel awal untuk menempelkan nilai. Nah, sel awal itu adalah sel yang sejajar dengan nomor urut 1 siswa ini. Ya, kita ambil contoh ini berada di kolom kedua sumatif. Langsung kita oke. Nah, seluruh nilai yang ada di sini sudah berpindah ke sana. 7581 sama ya. Demikian juga untuk yang nilai yang model yang kedua. Kita copy, kemudian kita masukkan ke kolom ketiga. Oke. Selanjutnya Ibu Bapak, setelah membuat nilai-nilai ini, jangan lupa untuk menuliskan tujuan pembelajarannya. Karena ini nilai ini berada di kelompok sumatif, maka dalam contoh ini karena tidak ada nilai formatif, tentu saja dasar penyusunan deskripsi nanti pada nilai sumatif. Kita klik di sini dengan sumatif. Nah, oleh karena itu ini ditunjukkan nomor 1 yang berwarna oranye, ini harus dituliskan tujuan pembelajarannya apa. Nomor 2 dengan nilai diritan ini tujuan belajar nomor 2 ini apa? Ya, silahkan ditulis. Nah, namun demikian misalnya Ibu Bapak membuat nilai formatif, di sini misalnya kita buat formatif dan seterusnya sampai ke bawah, ini misalnya saja. Seandainya dasar penyusunan deskripsi itu dari formatif juga boleh. Nah, ini kemudian kita klik formatif, akan muncul di sini warna merah yang menunjukkan tujuan pembelajarannya apa. Sama dengan yang di sini tadi harus dituliskan. Nah, ketika nilai-nilai ini sudah dimasukkan, maka nilai rapot ini akan ditentukan juga oleh bobot nilai. Nah, bobot nilai ini kalau di sini tertulis 0, maka berapapun nilai yang ada di sini tidak akan diperhitungkan sebagai nilai rapot. Jika ini kemudian diberikan lebih dari 0, misalnya 1, maka seluruh rata-rata nilai yang nanti akan dikalikan 1, ditambahkan kemudian rata-rata di sumatif dikalikan 2. Nah, penjumlahan antara 1 dan 2 ini akan menjadi pembagi hasil rata-rata, kemudian menjadilah nilai rapot. Ibu Bapak juga bisa menambahkan nilai sumatif akhir semester di kolom ini. Sekali lagi kita tentukan untuk dasar penyusunan deskripsi. Ini saya ganti ke sumatif karena yang nilainya lebih lengkap. Jika ini sudah selesai Ibu Bapak, untuk proses input data dan input nilai sudah selesai, kemudian bisa disimpan untuk diimpor nanti ke wali kelas. Nah, kemudian kita simpan di sini nih. Jadi nanti wali kelas akan memiliki nilai apa saja, nilai bahasa Indonesia. Nah, ini masih dalam bentuk aplikasi seperti yang ada di sini. Untuk mengurangi lebih besar, ini Ibu Bapak ada cara yang lebih ringan dan tidak akan mengikut sertakan sheet-sheet yang lain. Jika ini tampilan aplikasi nilai bagi guru secara lengkap dengan jumlah sheet yang sekian banyak, tentu bebannya lebih berat, ukurannya lebih besar. Oleh karena itu, jika ini kemudian diserahkan pada wali kelas, sheet-sheet yang lain di sini bisa dibaca oleh guru-guru yang lain atau wali kelas. Nah, untuk itu Ibu Bapak, file yang diberikan ke wali kelas bisa dalam bentuk file yang
kecil dengan cara ekspor wali kelas ini. Kita klik, kita cek hasilnya di Windows Explorer. Di folder inilah hasil ekspor tadi tersimpan sesuai dengan nama guru pengguna aplikasi. Kita double klik. Nah, ini 7A Bindo bahasa Indonesia, sehingga penamaan file ini dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. Kita buka. Ini hasil ekspornya. Tentang halamannya mirip, tetapi menu-menunya sudah tidak ada. Kemudian untuk sheet di sini hanya khusus sheet yang akan dipakai oleh wali kelas, sehingga ini sangat ringan. Dan seluruh isi yang ada di sini ini terkunci, tidak bisa diubah oleh orang lain. Nah, ketika ini kemudian kita serahkan kepada wali kelas, tentu sheet-sheet yang lain atau file-file yang lain masih terjaga oleh pengguna aplikasi atau Bapak Ibu guru mata pelajaran. Oleh karenanya ini cara yang paling aman dan paling ringan karena filenya juga sangat kecil. Hanya saja Ibu Bapak, untuk fasilitas ekspor yang ini Ibu Bapak harus mengupgrade ke aplikasi yang lebih lengkap